Halo my friend, jumpa lagi di channel Koko Online. Untuk tema kita hari ini, kita ada membahas mengenai kalau kita ada bergerak di taksi online ini, di driver online, apakah bisa untuk membayar cicilan mobil. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita on-kan dulu aplikasi ya teman-teman. Grab driver, Grab Express, Grab Mart, Grab Food Car, Go Partner ya, kita aktifkan juga. Kondisi agak mendung. Lanjut, InDrive, posisi jam 13.44. Oke, udah aktif 3 aplikasi ya teman-teman. Jadi lanjut lagi ke topik kita hari ini untuk cicilan mobil. Bisakah mencukupi untuk di bidang driver online ini? Yang pertama yang perlu saya sharing di sini, kebetulan saya di Kota Medan. Kalau kita aktifkan 3 aplikasi minimal, bisalah saya kira untuk cicilan mobil yang dikatakan oleh kawan saya ini. Salah satunya diinformasikannya tuh 2 jutaan per bulan ya. Jadi minimal ada 3 aplikasi. Kalau umpamanya bisa lebih ya saya kira tidak terlalu memadai lah ya. Bisa terkuras nanti baterai handphone kita. Jadi katakanlah kita ada GrabCar atau GoCar, InDrive, Maxim, Lalamove ya. Boleh pilih 3 aplikasinya. Kalau umpamanya satu agak berat sih menurut saya pribadi. Jadi lanjut lagi di poin selanjutnya, di waktu jam on beat-nya ya. Jadi kalau teman saya ini ada, bukan teman sih sebenarnya, teman dalam dunia online lah ya. Ada nanya kalau on beat-nya dari pagi apakah bisa mencukupi untuk cicilan mobilnya. Kalau bisa, saran saya di sini jam start itu lebih awal sih, jam 6 pagi mulai, karena di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu biasanya jam trafiknya agak tinggi ya, karena ada jam masuk kerja, ke yang kedua jam masuk anak sekolah. Tapi kalau mulai dari jam 8 sampai jam 11 itu agak berat sih, agak sunyi lah. Dan lanjut lagi untuk hari ya. Kalau hari, kalau umpamanya mau on beat-nya Senin sampai Jumat konsisten, lebih bagus ya lagi di Sabtu Minggu ada on juga ya. Jadi, umpamanya ada kekurangan, tidak mencapai target, ya jadi bisa tertutupi di Sabtu Minggu. Ya kita sebagai orang lapangan ya, ini kan kerja kita di lapangan, tidak ada dana tetap. Semestinya kita ada dana cadangan tersedia di sini. Sekitaran bisa bertahan lah minimal 3 atau sampai 4 bulan ya. Jadi kalau sekiranya tidak capai target ya kita ada dana cadangan, jadi tidak ada kejadian ditarik dari leasing mobil kita. Jadi sambil menunggu orderan aktif 3 aplikasi, kita sharing sedikit di sini. Ada pertanyaan kemarin di salah satu video saya, di konten saya ada nanya ini aplikasi apa yang dipakai untuk edit video. Yang saya pakai ini di aplikasi CapCut ya. Bisa download di Play Store maupun iOS. Ada tingkatannya untuk yang pemula ataupun yang pro. Oke, lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya di kolom komentar. Ada salah satu video saya yang lain lagi menanyakan, kalau ada teman-teman nonton video saya ya, yang salah satunya ada curhat dari satu customer CS selesai turun tidak ada pembayaran, alasannya tidak bawa uang tunai ya, mau ditransfer cuma tidak ada pembayaran sampai malam hari juga ya. Jadi dari naiknya dia siang sampai sore sampai malam tidak ada transfer juga, di chat juga nggak ada kejelasan alasannya lelet sih, alasan itu berulang. Jadi selang 1 hari saya pas ada senggang waktu, saya lihat dulu di fitur GoCar ya, ada fitur menu pusat bantuan. Saya klik di sana, saya buat laporan, saya klik keterangannya itu dari CS penumpang tidak bayar sih. Dari situ juga lumayan fast respon ya. Terima kasih loh untuk GoCar kita, CS kita lumayan fast respon. Sekitarannya selang 1 jam sih, saya ada dapat WA dari customer bahwa saya udah ditransfer uangnya untuk biaya perjalanannya ibaratnya. Kalau umpamanya nggak ada buat laporan, menurut saya sih nggak ada niat baik ya untuk dari customer untuk melakukan pembayaran sih. Menurut saya pribadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu ya. Sekiranya teman-teman ada kejadian seperti ini, kalau umpamanya silap lah ya, dari CS-nya tidak ada pembayaran, lah saya mau ditransfer, kita bisa menuju ke menu pusat bantuan di GoCar sih. Nanti bisa dibantu dari sana CS-nya. Sharing pengalaman saya pribadi di sini. Kalau umpamanya bisa membantu ya bersyukur lah ya. Kalau umpamanya kurang, mohon maaf, ada salah, mohon dikoreksi ya. One eternity later. Masuk orderan InDrive ya guys, gang pribadi ke Sun Plaza, 29.000 nih. Dari harga awal tidak ada up. Untuk buka dasar boleh lah ya. Sekarang jam 2 siang,
ngetemnya tadi sekitar 5 menit. Oke, saya off-kan dulu GrabCar sama GoCar, kita jalankan orderan pertama kita ya guys. Let's go. Selesaikan perjalanan kita guys. Grab, masuk orderan Grab ya. Sun Plaza juga sini. Ke Jalan Melati, bersih 31.200 ya. Sampai kita. Di pintu mana ya kak? Samping apa? Sama saya air mancur apa yang depan gereja kak ya? Ini udah nyampe kak? Ah. LD4, nyampe kita men. 34.000 tunai, bersih 31.200. Pengantaran terakhir tadi teman-teman yang di sini Gumban Subakti di Gmap saya mengarahkan lewat Jaming Ginting ya. Karena ada pengalaman sebelumnya lewat Jaming Ginting macetnya super parah, bisa ke Arater, bisa Almutan, jadi saya ambil alternatif belok ke jalan Bunga Cempaka, lebih efisien. Rempang jalannya tidak ada macet, jadi tidak ada pengarahan dari Gmap, semata-mata kita ikuti ya teman-teman. Bisa inisiatif kalau ada pengalaman lewat jalan, sebanyak ambil jalan yang pernah kita lalui. Berhubung lagi ngetem guys, kita ngecek lapak online dulu. Orderan ban dalam sepeda 2 buah, Jalan Asoka, tujuannya Sumatera Utara. Ada lagi orderan madu super, tujuannya ke Nias ya. Yang udah dalam perjalanan ini, Kacamata Renang. Terus orderan Grab Express ya teman-teman, pengantaran barang dari Taman Asoka ke Jalan Terong Petisan, 40.300 ya. Jarak penjemputannya 2,6 km ya teman-teman. Jadi saya telepon dulu untuk pastikan penerimaan barangnya seperti apa kan. Jangan nyampe di sana nanti lupa tidak memadai untuk kayak bawa mobil ke sana. Saya udah pernah pengalaman bawa barang lumayan besar ya, meja kursi sampai penuh mobil saya. Ya udah cukup lah pengalaman kemarin tuh. Meskipun ada tips dari pengirim sama penerima, kemarin total 15.000 sih, tapi kan nggak selalu ya kita dapat tips dari penumpang, maksudnya dari pengiriman barang. Sedikit flashback ke belakang ya teman-teman. Di bulan Desember orderan kita lumayan gacor, lumayan ramai. Tiba di bulan Januari saya lihat di sosmed, di grup yang pada curhat semua, pada anyep ya. Ini udah di bulan Februari, apakah bisa lebih banyak orderan kita belum tahu ya. Lalu lintas sih agak rempang lah, tidak ada macet yang terlalu signifikan. Jadi 2,6 km saya rasa sih kita gaskan dulu lah kondisi sementara ini, lihat situasi. Ini pengantaran paket bunga, dalam bungkunya itu bentuknya coklat teman-teman. Tapi yang mau saya bahas di sini bukan bentuk bunga buketnya coklat, tapi melainkan cara tempuhnya nih ke penerima nih. 8,5 km ya. Pendapatan bersihnya itu 40.000 dibandingkan dengan yang tadi pengantaran penumpang yang terakhir. Jaraknya juga sama, sekitar 9 km, cuman dapat bersihnya hanya sekitar 30.200 ya. Jadi itulah perbedaan pengantaran barang dengan penumpang. Jadi pengantaran barang saya terakhir dapat notifikasi sekitaran 2 minggu lalu udah ada peningkatan sih. Jadi tidak ada terlalu rendah lagi. Cuman ada tetap minusnya ya. Minusnya tadi saya ada keliling kompleknya sekitar ada hampir 15 menit bolak-balik cari Pulau F ya. Rupanya Pulau F nya di klaster yang berbeda sih. 15 menit sampai 20 menit juga sih nyarinya baru jumpa.
kita men. Masa orderan GrabCar ya teman-teman. Gedung Katolik ke Jalan Pemuda. Wargo Ceri nih 12.800. Lihat dulu penjemputannya. 550 meter dekat ini. Ya, selesai penumpang keempat kita hari ini teman-teman. 12.800 masuk orderan estafet ya. Kita lihat dulu. Jalan Sukamulya ke Jalan Melinjo, bersihnya 36.800 ya. Penjemputannya 850 meter. Oke, orderan kelima teman-teman, kita gas kan. Meluncur ke sana. A few moments later. Numpangnya saya ngecek lah di mana bang, nyampe mana bang, nggak nyampe disuruh nunggu lagi ya. Hai, konfirmasi pembayaran, masuk orderan estafet teman-teman. Dari perumahan JIP ke Imam Bonjol, bersihnya 34.400 ya. Oke, 1,2 kilo ya penjemputan, kita jalankan dulu nih orderan kelima ya. Selera kalian kan, siapa yang mau? Di mana tinggal bang? Titik kuning enggak? Oh titik kuning. Nanti kita balik lagi sini boleh? Boleh, Ya? boleh. Bentar aja, foto aja. Foto ya? Masih buka bang semuanya? Ya tadi ada sedikit pertanyaan dari customer yang terakhir. Ya nanya rumah tinggal di mana, saya bilang di Jenham ya sih, dekat sini ya kan. Jadi ditawarin lah perjalanan offline tadi seperti itu. Jadi dikasih 100.000. Itu orderan ke-7 ya dalam bentuk offline. Saldo dompet udah 0 ya. Isi ulang. 50.000 kebanyakan dah ya. Gas aja lah ya, isi ulang. Masuk orderan jarak dekat ya guys. Melinjo ke Jalan Pandu 12.800. Dekat aja nih penjemputannya sama lokasi tujuannya 700 meter. Oke, ini jadikan orderan terakhir. Nanti siap nih, udah mau selesai, finish on the way mau pulang nih. Let's go. Kak, nomor berapa ya rumahnya? Ada nampak mobil saya kak? Maju lagi ya? Oh oke. Selesai 5 menit guys. Lama-lama kemudian. Halo my friend, udah nyampe rumah sekarang, posisi di jam 19:58. Jadi 7 perjalanan selesai ya, yang online, 1 offline. Kesimpulan perjalanan hari ini lumayan ada percakapan lah dengan customer, berhubung kemungkinan besarnya mayoritasnya perempuan ya. Jadi ngobrol lah seperti biasa. Kalau yang dari pengantara, yang dari gereja HKBP itu ngobrol sekitaran dunia taksi online. Ada nanya-nanya lah sekitaran mengenai tarif dari GrabCar ke sama yang InDrive. Kalau dari beliau sih menceritakan dari pengalaman dia naik GoCar sih kurang menyenangkan ya, dari sisi kebersihan, dari segi AC, katanya kalau AC-nya cuma keluar anginnya tidak sejuk, jadi beliau lebih dominan pesan Grab sih. Ya seperti yang tadi kita bahas lah, berarti berlawanan arah ya, yang pesan Grab lebih bersih, yang kedua AC-nya lebih dingin. Lanjut lagi untuk customer yang dari titik penjemputan, yang dari kantor pajak KPP, ada perempuan juga 2 orang, dewasa 1 anak-anak balita. Ada percakapan juga, itu sekitar dunia
perputaran uang sih, dari kasus Mirna, kasus Verdi Sambo, Indosuria, semua dibahas. Yang ada tarifnya 26.000 dikasih 30.000. Sama yang tadi yang juga ada satu orderan yang dari penjemputannya perumahan JIP ke Bank Sumut. Percakapan seputaran dunia keluarga sih. Dia nanya saya kira-kira udah umur berapa aja. Dia bilang ya umur 36 sih. Gak nyangka lah dari beliau saya umur 36 kan. Jadi sekitaran pembahasan keluarga sih. Dan udah ngobrol di tengah perjalanan, ada menawarkan apakah mau jemput balik dari Bank Sumut ke rumahnya. Jadi booking offline. Jadi saya lihat sih oke lah perjalanannya, balik ke rumah, dekat rumah kan, jadi saya ambil aja. Barulah tadi dapat order yang terakhir, yang short trip, yang dari Jalan Melinjo ke Karya Wisata juga. Sekian lah untuk perjalanan hari ini, kebanyakan ngobrolnya. Jadi dari singkat cerita seperti ini, kenapa saya tidak ada dokumentasikan tuh percakapannya dengan customer, berhubung ya saya perekaman video ini menggunakan handphone sih. Jadi kalau customer ngobrol dihadapkan dengan kamera, saya rasa sih kurang nyaman ya. Jadi ada kemungkinan nanti saya ada rencana nih, subscriber saya kan masih 92, barangkali ada dapat rezeki nanti saya mau beli dashcam pasang di depan spion ini ya. Jadi di konten ini ya mungkin bisa mengurangi rasa titik jenuh atau bosan ya, hanya mengantar tamu, antar selesai pulang ya kan. Mungkin bisa ditambah dashcam, nanti ada riwayat percakapan dengan customer ya, bisa leluasa nonton video konten ini mudah-mudahan ya. Oke, sekian dulu curhat panjang lebar tanpa berlama-lama karena masih ada tugas negara. Langsung ke spill perhitungan pendapatan hari ini ya. Lumayan gacor kalau saya lihat. Jam 20 lewat 2 menit. Dari Grab Driver 168.300, dari InDrive 29.000 ya. 168.200, 300 ya, tambah 29.000. Gokar anyepnya seperti biasa teman-teman. Jadi totalnya nih 197.200. Oh ya, tadi InDrive-nya belum pemotongan 10% ya. 29.000 berarti 27.000. Dikurangi 3.000. Dikurangi tadi BBM udah hitung 66.000. Oke, pendapatan bersih hari ini 128.200 ya. Ini ada tanpa pengurangan uang makan sama perawatan mobil. Oke, sekian dulu perjalanan hari ini. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Selamat malam. Jerusalem, Shalom. Salam alaikum. عليكم السلام سلام عليكم وعليكم السلام